Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu dengan saya Tommy Purnomo, guru dari SMK Negeri 1 Berau. Jadi di sini saya akan mencoba membahas soal KSN untuk informatika tahun 2021. Nah, di sini sudah seperti yang sudah dilihat, ini adalah soal untuk isian di nomor 26. Nah, jadi di sini sebenarnya instruksinya adalah perhatikan potongan program berikut seperti ini. Ya, sebagaimana yang sudah kalian lihat di sini adalah merupakan sebuah fungsi ya. Ya, jadi ini ada sebuah fungsi. Kita tandai gitu ya. Oke. Nah, jadi fungsinya fungsinya adalah fungsi cari. Ya, seperti itu. Lalu di bagian baris berikutnya di bawahnya, jadi ini adalah variabel dengan tipe datanya integer. Ini adalah di set nilai awalnya ya. Maaf sebentar, agak kepencet ini ya. Saya enter terlebih dahulu ya. Jadi di set nilai awalnya ya, yaitu variabel mid itu akan di set sesuai dengan isi dari variabel left, dan untuk variabel rest itu akan di set bernilai 0 ya untuk nilai awalnya ya. Nah, kemudian di sini ada namanya perulangan bersyarat ya, atau juga dikenal sebagai istilahnya looping gitu ya. Nah, looping bersyarat yang mana di sini mensyaratkan bahwa nilai variabel mid itu harus kurang dari atau sama dengan variabel right. Ya, nanti kita lihat ya seperti apa. Lalu di sini ada struktur percabangan ya. Ya, struktur percabangan. Kalau yang tadi looping, ini struktur percabangan. Struktur percabangan. Ya. Atau bisa juga disebut sebagai struktur keputusan ya. Yang mana di situ ada 3, ada menggunakan if, kemudian menggunakan else if sebagai alternatif if yang pertama tadi, lalu else apabila seluruh percabangan atau pengujian keputusan di atas itu tidak bisa dipenuhi, sehingga else itu menjadi pilihan terakhir. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di sini ya, ketika fungsi cari ini diberi nilai 1 dan 100, yang mana 1 ini adalah nilai untuk variabel left dan 100 untuk variabel right. Nah, mari kita lihat satu-satu ya terlebih dahulu. Nah, di sini berarti cari ya, itu fungsi cari itu bernilai 1 dan 100. Lalu mid-nya ini diisi dengan nilai dari lab, yang mana saat ini lab ini adalah nilainya 1 ya. Ya, kemudian rest ini bernilai 0. Nah, di sini ada struktur percabangan. Nah, mid syaratnya adalah mid kurang dari sama dengan right. Mid ini berarti di sini adalah 1 kurang dari sama dengan right-nya berapa, yaitu 100. Nah, lalu di berikutnya adalah struktur keputusan. Ini akan dilakukan pengecekan ya, pemeriksaan. Jika mid-nya tadi berapa tadi adalah 1, itu modulo atau juga disebut operator mod ya. Jadi di sini tujuannya untuk mencari sisa hasil pembagian. Nah, jadi kalau 1 dibagi 11, artinya ini sisanya tetap 1. Kenapa? Karena 1 tidak mencapai 11, tidak habis dibagi ya. Nah, sementara di sini diminta dia harus habis dibagi, artinya sisanya harus 0, nggak ada sisa sama sekali. Ya, sebagaimana kalau misalnya kalau yang agak lebih ya, misalnya 5 dibagi 4. Nah, 5 dibagi 4 itu sisanya 1. Jadi 1 nggak bisa dibagikan lagi karena itu yang tersisa. Contoh lagi misalnya 7 dibagi 3. Nah,
ya, tersisa 1 ya. Contoh lagi misalnya 11 dibagi 9, nah, tersisanya 2 ya. Nah, di sini mensyaratkan, mengharuskan bahwa sisanya harus 0. Nah, maka kalau 1 dibagi 11 ya, ini tidak bisa dipenuhi. Kenapa? Karena tersisa 1, bukan tersisa 0. Di sini mengharuskan sisanya adalah 0. Maka ini kita kasih silang ya. Saya ganti saja warnanya ya, supaya lebih jelas. Nah, jadi di sini saya silang. Artinya untuk struktur keputusan yang pertama ini tidak bisa dipenuhi. Oke. Nah, kemudian pengecekan kedua di bagian else if ya. Ini juga sama, masih mid-nya bernilai 1. Nah, kali ini diminta kalau dia dibagi 12, harus sisanya 0. Ya, 1 nggak bisa ya, karena 1 ini tidak mencapai 12 ya. Jadi kalau yang bisa dibagi 12 itu seperti 12, 12 dibagi 12, 24 dibagi 12, 36 dibagi 12, itu pasti sisanya 0. Maka di sini juga tidak terpenuhi ya. Ya, saya silang lagi. Nah, kemudian di bagian terakhir yaitu di bagian else. Ya, di bagian else. Nah, else ini adalah alternatif terakhir. Nah, ternyata di dalam else ini ada lagi struktur keputusan ya, yang bagian kedua. Yaitu dia melakukan pengecekan kalau mid-nya, yaitu dalam hal ini angka 1, apakah ini habis dibagi 4. Ya, atau bahasa gampangnya kalau 1 dibagi 4, apakah sisanya 0? Maksudnya seperti itu ya. Jika iya, maka nanti restnya dinaikkan. Nah, rest plus plus ya, rest plus plus, mid plus plus, ini maksudnya ini adalah dia akan ditambah 1, tambah 1. Setiap kali perulangannya selesai ditambah atau dinaikkan 1. Nah, dan ini tidak bisa dipenuhi juga ya, karena 1 dibagi 4 jelas tidak habis ya. Pasti bersisa. Oke, kita silang. Nah, di sini di dalam else ini juga ada perintah ya. Nah, increment namanya nih ya, increment. Jadi dinaikkan 1, mid plus plus. Mid plus plus. Nah, di sini kan mid-nya tadi bernilai 1. Nah, karena dia dinaikkan 1, maka sekarang mid-nya menjadi 2. Seperti itu. Ya, jadi kita tutup untuk else-nya. Lalu ini ditutup untuk while-nya. Nah, sekarang mid-nya bukan bernilai 1, tapi sekarang sudah naik menjadi 2. Nah, kita tulis di sebelahnya ya. Ya, mid sama dengan sekarang 2. Rest-nya karena belum ada perubahan tetap 0. Nah, di sini dicek ya di bagian while ini ya. Ya, apakah 2 kurang dari sama dengan right? Right-nya masih tetap 100. Nah, jika iya, maka dijalankan struktur keputusan yang pertama ya. If 2, jika 2 dibagi 11, apakah sisanya sama dengan 0? Nah, nih. Ternyata masih sama ya seperti kasus sebelumnya yang pertama ya, yaitu tidak terpenuhi syarat ini ya, tidak bisa terselesaikan. Maka perintah di dalamnya yaitu perintah rest plus plus, mid plus plus ini tidak bisa dijalankan karena dia syaratnya tidak dipenuhi. Ya, bahasa gampangnya itu ketika kita buka pintu, kalau kuncinya nggak pas, pintunya tidak bisa terbuka. Normalnya ya. Oke. Kita lanjut yang kedua. Sama ya. Kalau di atas itu dibagi 11, sekarang yang di bagian berikutnya adalah dibagi 12. Apakah 2 dibagi 12 itu sisa hasil baginya adalah 0? Nah, ternyata kasusnya juga sama ya. Yaitu tidak ya. Tidak terpenuhi, jadi skip perintah di dalamnya ya. Nah, lalu di bagian akhir ini jelas ini sudah tidak ada pilihan lagi, else, kemudian memasuki struktur percabangan bagian yang kedua ya, bagian dalamnya maksudnya. Nah, 2 dibagi 4, apakah sisa sebaginya 0? Ya, kan 2 tidak mencukupi ya. Maka ini juga di skip juga perintah di dalam sini. Ya, jadi kita silang lagi, silang merah. Saya lupa, ini harusnya kita centang ya, karena ini terpenuhi ya, yang ini ya. Nah, oke. Berarti sekarang dengan menggunakan perintah increment atau penaikan ya, mid plus plus, yang nilainya 2 nanti menjadi 3. Nah, ini kita centang ya.
Nah, kita tutup ya. Jadi seperti itu. Nah, di perulangan selanjutnya ya, kita sambung di bawah, berarti sekarang mid bernilai 3, restnya tetap 0. Nah, jadi kita cek juga sama, apakah 3 dibagi 11 itu sisa hasilnya adalah 0? Tidak ya. Ya. Apakah 3 dibagi 12 sisa hasil baginya adalah 0? Tidak juga. Ya. Masuk ke bagian berikutnya ya, di bagian else. Apakah 3 dibagi 4 sisa hasil baginya adalah 0? Tidak juga. Nah, lalu di sini yang dijalankan adalah yang bagian mid ya. Jadi mid plus. Jadi di sini midnya bernilai 3 ini ya, naik menjadi 4. Nah, kita lanjut ya. Berarti yang berikutnya adalah midnya sudah bernilai 4, restnya masih 0 ya. Nah, sama kita cek lagi di sini ya. Apakah 4 dibagi 11 sisa hasil baginya adalah 0? Tidak ya. Apakah 4 dibagi 12 sisa hasil baginya adalah 0? Tidak ya. Nah, kemudian di sini apakah 4 dibagi 4 sisa hasil baginya adalah 0? Iya ternyata. Nah, untuk yang di bagian keempat ini midnya bernilai 4, maka di bagian else-nya ini terpenuhi. Kita lihat apa perintah di dalam if ya, if yang di bagian else ya, yaitu rest plus. Berarti restnya sekarang dinaikkan ya. Nah, rest plus. Jadi restnya itu yang awalnya dari awal ya, dari mid yang bernilai 1, 2, 3 begitu di 4, restnya baru bisa naik menjadi 1. Nah, ya. Kemudian jangan lupa di luar if itu ada mid plus. Nah, ya ada mid plus. Ya. Nah, midnya yang dari 4 sekarang naik menjadi 5. Yuk kita sambung lagi ya sedikit ya di bawah. Nah, kemudian ya di bagian kelima midnya sudah bernilai 5. Restnya sudah naik menjadi 1 ya, dari 0 ya. Nah, ini sama pengecekan juga ya. Apakah 5 dibagi 11 sisanya 0? Tidak ya. Dibagi 12 sisanya 0? Tidak. Dibagi 4 sisanya 0? Tidak. 5 dibagi 4 sisanya 1. Sehingga di sini yang akan dijalankan hanyalah mid plus ya, sebagaimana sebelum-sebelumnya ya. Nah, mid plus. Nah, yang bernilai 5 naik menjadi 6 ya. Kan di sini nilai awalnya 5 ya, naik menjadi 6. Oke. Nah, di berikutnya berarti midnya bernilai 6, restnya bernilai 1 karena belum ada perubahan ya. Nah, nanti di sini masih sama ya, 6 dibagi 12 tidak bersisa 0. Hasil baginya 6 dibagi 4 juga sama, tidak 0 juga. Kemudian 6 dibagi 4 tidak sisanya 0, maka di sini nanti naik menjadi 7 ya. Nah, kita lanjut sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Mungkin saya hapus saja dulu ya. Bentar, saya coba gimana menghapusnya nih. Jadinya seperti ini ya. Ya, agak nge-lag ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, dari sini kita lanjut lagi. Sepertinya saya agak kesulitan ngeliatnya, tapi saya coba dulu ya. Oke, nah di bagian berikutnya berarti midnya, wah saya lupa, maaf, belum saya ganti pen. Ya, di bagian berikutnya ini midnya
sekarang bernilai 7 ya. Restnya bernilai 1. Juga masih sama ya. Di sini dicek ya. Dicek. Yaitu di sini kalau dibagi 11, dibagi 12, dibagi 4, apakah sisanya 0? Tidak, maka midnya yang naik ya. Jadi midnya dari 7 menjadi 8. Nah, kemudian di mid bagian 8 ya. Ini juga sama masih ya. Untuk restnya ini masih bernilai 1. Nah, kita perhatikan ketika dibagi 11 dan dibagi 12 ini tidak dipenuhi ya syaratnya ya, yaitu harus sisa hasil baginya adalah 0. Namun ketika dia di bagian atas sini yaitu 8 dibagi 4 ya, apakah ada sisanya 8 bagi 4? Tidak ada ya, habis ya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Anda susah membayangkan, misalnya begini, Anda punya 8 buah permen lalu dibagikan ke 4 orang. Nah, berarti masing-masing dapat 2 ya. Apakah ada sisanya? Tidak ada, karena semua sudah kebagian ya. Tidak ada yang tersisa untuk dibagikan kembali. Nah, ini yang dimaksud sama dengan hasilnya adalah 0. Jadi nggak ada sisanya. Nah, di sini khusus restnya mengalami kenaikan ya. Karena 8 dibagi 4 ini terpenuhi syaratnya, yaitu tidak ada sisanya alias 0. Nah, sehingga rest yang tadi bernilai 1 naik menjadi 2. Sementara midnya yang bernilai 8 ya di atas tadi ya, naik menjadi 9 ya. Nah, ini paling gampangnya kita perhatikan saja nanti kelipatan 4, kelipatan 12, kelipatan 11. Oke. Nah, kalau kelipatan 4 berarti kita perhatikan ya, untuk di mid 9 ya. Mid 9, 10, 11 ya. Jadi midnya mulai dari 9, 10, 11, berarti restnya tetap bernilai 1, tidak ada kenaikan ya. Nah, begitu di 11 berarti midnya naik menjadi ya, mid plus, berarti dari 11 menjadi 12. Nah, ini kita perhatikan di sini ya, kelipatan 12. Maaf, khusus 11 kita perhatikan terlebih dahulu ya. Untuk 11 ini istimewa, saya lupa. Ya, harusnya kelipatan 11, 12 sama kelipatan 4 ya. Nah, jadi berarti kita terhenti di 10 ya. Oke. Nah, di sini restnya tetap 1. Lalu di sini midnya menjadi dari 10 naik ke 11. Nah, kita perhatikan di mid 11. Ya, mid 11 ini untuk yang pertama terpenuhi, sehingga di sini restnya naik lagi ya, rest 1 ya. Ya, di sini rest plus, kita perhatikan di bagian sini ya. Nah, rest plus. Jadi yang awalnya 1 naik menjadi 2. Kemudian di sini perhatikan lagi ada mid plus. Ya, berarti naik menjadi dari 11 menjadi 12. Nah, sisanya ini tidak dikerjakan karena yang di sini sudah dipenuhi ya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke mid yang 12 ya. Mid 12 ini restnya masih 1 juga ya. Nah, kemudian perhatikan ya, kalau di 11 maka tidak terpenuhi, langsung lompat ke bagian yang kedua. Nah, yang kedua ini 12 dibagi 12, apakah dari sisanya? Tidak ada ya, 0 ya. Nah, langsung di sini midnya naik dari 12 menjadi 13 karena mid plus ya. Nah, bagaimana dengan yang di atasnya? Di atas tidak terpenuhi, yang di bawah dilompati karena sudah diselesaikan oleh di bagian if yang kedua ini tadi. Nah, lanjut, berarti midnya yang ke-13. Nah, mid ke-13 ini bukan kelipatan 11, bukan kelipatan 12, bukan juga kelipatan 4. Sehingga kasusnya mid 13 ini sama seperti mid yang bernilai 1 ya. Jadi, maaf, ini restnya naiknya sudah jadi 2. Berarti rest sama dengan 2. Di sini 13 menjadi 14. Nah, kita lanjut aja sampingnya ya. Bagaimana dengan 14? Apakah itu kelipatan 11? Apakah kelipatan 12? Apakah kelipatan 4? Bukan ya. Ya, restnya masih 2 sama. Nah, maka di sini dia dari 14 naik menjadi 15.
Kita tulis lagi 15. Apakah 15 kelipatan 11? Apakah kelipatan 12? Apakah kelipatan 4? Tidak ya. Ya, biasanya kalau kelipatan itu begitu dibagi itu sisa hasil baginya adalah 0 atau alias tidak ada ya. Nah, maka di sini naik dari 15 menjadi 16. Nah, di sini 16 harus diperhatikan ya. Oke, kita geser ya. Iya, untuk mid yang 16. Nah, restnya 2 ya. Oke. Ya, mungkin sambil dilihat saja nanti di bagian detik video sebelumnya ya. Jadi untuk yang if yang pertama dibagi 11 itu tidak habis, berarti di skip ya. Kemudian dibagi 12 juga tidak habis, di skip. Masuk ke bagian else, bagian terakhir ya. Nah, 16 dibagi 4 sama dengan 0. Maksudnya itu apabila 16 dibagi 4, apakah sisa hasil baginya itu adalah 0 alias tidak ada sisanya? Iya, maka di sini restnya mengalami kenaikan. Ya. Rest plus. Ya, yang nilainya 2 naik menjadi 3. Mid-nya akan selalu naik nih ya, karena di perintah ini mid ini selalu plus, mau di bagian if, mau di bagian else if, maupun juga di bagian else. Jadi dia mid ini akan selalu naik ya. Ya, jadi dari 16 menjadi 17. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan yang di sini ya, mid 17. Restnya sekarang sudah menjadi 3 ya. Nah, di sini yang jadi pertanyaan ini untuk ini ya, restnya ya sebenarnya ya, karena di sini kan yang ditanyakan nilai kembalian. Di situ ada perintah return rest. Nah, itu restnya nanti ketika nanti ini sampai selesai perulangan ini berapakah rest terakhirnya ya, nilai restnya yang terakhir. Nah, di sini 17 sama kasusnya seperti 13 tadi ya. Jadi hanya mid saja yang naik ya. Di bagian else. Ya, menjadi dari 17 menjadi 18. Nah, kemudian begitu nilai 18, apakah 18 ini bisa dibagi 11 habis? Enggak ya. Dibagi 12 habis? Tidak. Dibagi 4 habis? Tidak. Maka di sini naik lagi menjadi 19. Nah, sekarang midnya 19. Apakah habis dibagi 11, dibagi 12, dibagi 4? Tidak, naik menjadi 20. Nah, ini 20 ini juga kasusnya mirip seperti 16 ya. Ya, restnya 3. Oke. Mid plus. Maaf. Nah, di sini karena dia bisa dibagi 4 tapi tidak habis dibagi 12 maupun 11, maka di sini bagian else yang akan dijalankan ya. Jadi di sini ada mengalami kenaikan untuk restnya ya, dari 3 ya, ada rest plus, perhatikan di bagian else. Ya. Dari 3 naik menjadi 4 ya. Midnya tetap sama ya. Ini naik dari 20 menjadi 21 ya. Nah, jadi seperti itu ya, sampai ini nanti terus midnya mencapai nilai 100 ya. Jadi 100 itu maksimal. Begitu 101 maka ini akan dihentikan perulangan ini ya.